Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang di rumah yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita masih membahas tentang tema siapakah yang berhak mengasuhku. Masya Allah. Nah kita lanjutkan lagi pertanyaan kita sebelum iklan tadi sama guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon izin sebelumnya. Memang yang namanya kasih sayang itu tak terbatas. Kadang ada orang tua angkat pun bisa jadi menyayangi anak asuhnya seperti layaknya anak sendiri. Nah tapi permasalahannya Ustadz, apakah anak asuh ini berhak mendapatkan yang namanya warisan? Mohon izin penjelasannya. Makasih banyak Mas pada pertanyaannya yang dari dalam banget. Izin Habib dan Ustaz Sam. Baik, berbicara tentang pembagian warisan. Hati-hati, pembagian warisan itu hanya berlaku pada nasabnya, perkawinannya. Tapi dalam anak angkat, anak persusuhan juga tidak dapat yang namanya warisan. Dia tidak punya, tapi ada nggak haknya dari harta orang tua angkatnya? Jawabannya ada, tapi bukan warisan. Tapi jatuhnya adalah wasiat. 1, 2, 3. Wasiat. Dan wasiat itu, mohon maaf, tidak boleh lebih daripada 1/3 dari harta yang sepeninggalannya. Namun dalam hal ini ketika anak angkat atau anak persusuan mengambil harta warisan, maka sebenarnya dia sudah berbuat zalim kepada anak-anak ayah angkatnya atau keluarga ayah angkatnya. Karena ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan yang namanya putusnya silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik. Ketahuilah, harta warisan itu sebenarnya adalah menghubungkan silaturahmi, bukan memecah silaturahmi. Apalagi sampai getok-getokan apa? Getok-gentokan. Gontok-gontokan. Oh, ya itu maksudnya apa? Gontok-gontokan. Aku tadi kalau bilang getok-getokan, getok-getok gitu. Apalagi sampai mengadakan namanya ke pengadilan, maka putus silaturahmi. Sebenarnya kenapa anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Itu supaya anak laki-laki menanggung saudara perempuannya. Bukan berarti Islam sangat tidak berlaku adil. Justru sangat adil. Karena dengan begitu tetap jalinan silaturahmi masih terikat. Begitu pula anak angkat. Anak angkat, anak susuan sudah serahkan aja sama keluarga nasabnya. Daripada keluarganya. Nah kalaupun dia hanya menunggu tulisan ada namanya surat wasiat itu. Kalau dikasih. Kalau tidak ada ya berarti Anda kurang perhatian. Atau Anda kurang beruntung. Ya, Anda kurang beruntung, Anda kurang perhatian. Atau Anda belum punya rezeki dari situ. Dan jangan berharap peninggalan dari harta orang mati. Ini warisan itu adalah sisa harta dari orang yang sudah meninggal. Terus kenapa ada orang, ya Allah rebutan harta warisan. Berarti berebut harta orang mati. Yang bagus itu yang dibagi adalah utangnya. Mau nggak terima utang? Kabur semua. Mau kabur semua. Ah, makanya kalau yang menanggung utang adalah nasabnya. Maka untuk itu kalau mau yuk bagi utang. Kabur semua itu yakin itu. Makanya yang dapat warisan adalah yang karena hubungan pernikahan atau hubungan darah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya yang detail banget ini, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang ada lagi pertanyaan nih buat Ustadz Syam nih ya. Mungkin jamaah juga udah tahu nih ketika merawat anak yatim piatu itu merupakan sesuatu perbuatan mulia. Tapi banyak orang yang masih kadang-kadang maju mundur. Mungkin untuk lebih meyakinkan lagi ya. Mungkin dijelaskan nih apa sih dahsyatnya pahala bagi seseorang yang merawat anak yatim piatu. Mohon izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustadz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan umat bertanya dan orang-orang bertanya tentang memelihara anak yatim, tentang anak yatim.
maka qul islahul lahum khair. Katakanlah berbuat baik kepada mereka itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Ini kata Al-Quran. Al-Quran memuji orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Berarti kalau udah dapat pujian dari Al-Quran berarti dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi SAW dalam riwayat yang sering kita dengarkan bahwasanya ana wa kafirul yatim, saya dan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini di surga. Subhanallah. Seperti ini yatim juga. Subhanallah, ada batasnya Habib. Oh iya. Tapi Ustadz Maulana termasuk dahulu Ustadz ya. Anaknya Ustadz Maulana anak piatu. Anak piatu. Subhanallah. Tapi kan ada batasnya bahwasanya tidak semua yang ditinggalkan oleh ayahnya adalah anak yatim. Ada mereka yang namanya sampai usia balik. Menurut para ulama sampai usia balik. Ada pula yang menurut para ulama bukan baliknya. Tapi sampai usia dia mampu untuk yang namanya survive. Dia mampu untuk bertahan untuk dirinya sendiri. Karena ada juga yang udah balik tapi belum mampu untuk cari biaya kuliah sendiri. Belum mampu untuk cari biaya sekolah sendiri. Anak balik itu biasanya kan umur kelas 2 SMP. Sedangkan kelas 2 SMP jarang yang sudah bekerja di usia kelas 2 SMP. Subhanallah. Kelas 1 SMP bagaimana dia bisa membayar sekolahnya sendiri. Maka ada juga ulama mengatakan sampai dia mampu untuk survive. Untuk bekerja sendiri, kemampuannya untuk bekerja ada. Maka sudah tidak tergolong lagi anak yatim. Maka aku dan yang merawat anak yatim, yang mengasuh anak yatim, kata baginda Nabi SAW seperti ini di surga. Menjadi temannya Rasulullah, menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah berada di surga yang rendah. Rasulullah pasti berada di surga yang paling tinggi. Bahkan ada surga khusus untuk baginda Nabi SAW. Maka orang yang mengasuh anak yatim, yakni merawat anak yatim. Kalau dahulu pada zaman baginda Nabi SAW, anak yatimnya tuh punya harta. Lalu yang mengasuh itu mengelolakan hartanya untuk anak yatim tersebut. Kalau zaman sekarang mungkin dibikinkan rumah gitu ya. Ada suatu yayasan yang mengelola daripada sumbangan yang masuk, donatur-donatur yang masuk. Nah ini sangat perlu diperhatikan. Bahwasanya memakan harta anak yatim itu sangat besar dosanya. Jangan sampai kita mengambil harta daripada anak yatim. Ada kisah lucu daripada guru kami yang dulu katanya beliau sangat-sangat tidak mampu sehingga dimasukkan namanya ke golongan anak yatim. Padahal beliau masih punya orang tua namun sangat tidak mampu. Maka ketika diberikan sumbangan tertulis di atasnya bahwa ini adalah untuk anak yatim, beliau kembalikan. Padahal pada saat itu beliau masih SD. Kenapa? Karena sangat takut untuk memakan harta anak yatim. Betapa banyak di antara kita sekarang mengatasnamakan anak yatim lalu makan hartanya, justru bukan dapat pahalanya, justru dapat dosanya. Adapun misalnya ada sumbangan untuk anak yatim, jangan dipakai untuk bikin acara segala macam. Anak yatim tidak butuh acara, anak yatim butuh makan. Subhanallah. Maka diberikan makanannya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Nah satu lagi pertanyaan nih buat guru kita nih Habib nih, mohon izin Habib nih. Yang namanya orang tua asuh, walaupun sayang banget, cinta banget kepada anak asuhnya atau anak angkatnya. Setelah anak angkatnya tahu kalau dia bukan anak kandung, ini pasti ada timbul perasaan ingin mencari, penasaran siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Nah pertanyaannya bagaimana hukumnya ya ketika seorang anak ini bertabayun untuk mencari tahu orang tua kandungnya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari orang tua asuhnya. Mohon izin penjelasannya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya seorang anak asuh mencari orang tua sesungguhnya? Maksudnya nggak ada hukum apa-apa. Maksudnya dari orang tua angkatnya sudah mengenalkan. Jadi nggak perlu takut-takut anak asuhnya untuk mencari orang tua sesungguhnya, kan seperti itu. Karena manusiba min ghairi abihi falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan siapa orang yang menasabkan dirinya bukan sama orang tuanya, menasabkan kepada ayah angkatnya atau menasabkan kepada bapak asuhnya, falyatabawa maq'adahu 'alan nar, maka akan diberikan tempat khusus di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat tidak boleh menasabkan diri kita kepada orang yang bukan nasab kita. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau mengatakan manidda'a min ghairi abihi fa 'alaihil jannatu fal jannatu 'alaihi haram. Siapa orang yang manidda'a min ghairi abi, siapa orang yang mengaku-ngaku itu bukan ayahnya tapi dia sandarkan dirinya, binkan kepada ayah tersebut yang bukan orang tua kandungnya, maka fal jannatu alaihi haram, maka
Surga buat orang tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat bapak asuh, bapak angkat siapapun, artinya jangan pernah merahasiakan orang tua anak angkat tersebut. Jangan pernah merahasiakan orang tua anak angkat tersebut. Jadi hukumnya bagaimana? Boleh saja anak asuh ini untuk mencari orang tuanya, mau diam-diam, mau tidak diam-diam, boleh. Artinya untuk mencari wali nasab sesungguhnya atau ayah kandungnya itu sangat diperbolehkan. Jadi tidak boleh bagi orang tua angkat asuh itu merahasiakan. Bahayanya apa? Kalau ini anak punya perempuan, maka dia wajib menikah, kan dia akan menikah. Ketika dia akan menikah, dia butuh wali nasabnya. Benar. Ini yang banyak permasalahan, sehingga tidak boleh ketika ayah angkatnya menjadi wali pernikahan anak angkatnya. Maka dikategorikan tidak sah pernikahannya, karena itu bukan wali nasabnya. Banyak hukum-hukum, makanya supaya keluarga kita juga tidak tercampur dalam suatu keharaman. Misalnya kalau mau ngangkat anak, misalnya siapa saja boleh, tapi yang bagus seperti Ustadz Maulana tadi, kita bagian memperhatikan orang yang miskin. Kita kasih harta, enggak harus itu anak tinggal sama kita. Kita kasih biayain semuanya. Atau kalau mau, misalnya saya laki-laki nih, misalnya Mas Fadil laki-laki, ambil angkat keponakan yang kurang mampu, yang anaknya perempuan. Jadi ke Mas Fadilinya aman, tidak batal wudhu, juga ke istri aman, kan masa sama perempuan. Begitupun sebaliknya, misal seorang istri ingin mengangkat anak, ambillah keponakan istri yang laki-laki. Jadi ketika ambil keponakan istri yang laki-laki, ke istri aman, ke Mas Fadli juga aman, karena sama-sama laki-laki ini, maka ini yang sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kalaupun si anak asuh ini ingin mencari, kalau permasalahannya sangat diperbolehkan. Mungkin juga kalau mau pelan-pelan untuk menjaga hati perasaan daripada orang tua bapak angkatnya atau orang tua asuhnya. Masya Allah, terima kasih banyak Beb atas penjelasannya. Ya paling nggak membuka mata juga buat semuanya, karena kita nggak tahu nih siapa yang lagi nonton saat ini mungkin sedang mengalami hal seperti ini ya. Ini Masya Allah, terima kasih ilmunya guru-guruku. Nah Masya Allah. Nah sekarang saya mau izin dulu sebentar ya. Mau izin kemana lagi? Habib, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ada teman saya mau konsultasi. Masalah tentang kebiasaan saya yang baik di rumah. Oh, jadi kebiasaan kebersihan? Ada kebersihan. Sebentar Ustadz ya izin ya. Assalamualaikum. Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh Aiman, udah lama gak ketemunya di sini akhirnya. Maaf Aiman ya, soalnya di luar saya lagi sibuk banget gitu maksudnya ya. Masya Allah Mas Fadli, pembahasan hari itu luar biasa banget ya. Belajar saling menghargai untuk menjaga hati anak. Bahwa anak itu bukan untuk jadi rebutan, tapi untuk dididik dengan cara yang baik. Makanya nih untuk keluarga, aku tuh gak mau sembarangan. Aku lagi nyari pasta gigi yang bisa bermanfaat bagi aku dan juga keluarga. Wah, aku setuju banget nih Man ya. Hati anak itu harus dijaga. Tapi ya yang gak kalah penting harus juga menjaga kesehatan kita selalu. Dari hal yang biasa kita remehkan nih, yaitu kesehatan gigi dan mulut. Kalau yang ini nih, aku sudah pakai dan sudah teruji hasilnya. Masya Allah. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi ini mengandung serpihan siwak asli. Masya Allah. Ada kandungan siwaknya ya? Iya. Wah, saya yakin banget nih. Pasti banyak manfaatnya. Masya Allah. Bahan yang disunahkan ini insya Allah bermanfaat kan? Insya Allah Man. Serpihan siwak dalam pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk membuat nafas lebih segar. Tapi ini aman dan halal pastinya Mas? Wah, insya Allah terjamin aman dan halal. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Luar biasa, selain menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan bahkan juga keberkahan. Alhamdulillah banget nih. Buat jamaah di rumah, gak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Sasha. Betul sekali, karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah.
Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu nih. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wah, Man, ini langsung stok di rumah. Karena ini kebiasaan bagus yang saya itu juga ada pahalanya. Masya Allah, makasih banyak ya Mas Oh Fadli. iya dong, apalagi mau siap menikah denger-denger nih. Alhamdulillah. Buat calon istri juga nih. Mantap deh pokoknya. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.